Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amma ba'd, muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian bersama tentang tauhid yang kita ambilkan dari buku Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Masih melanjutkan tentang larangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bacakan satu baris kemarin yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wa man zanna annahu la yajma'a abidahu ba'da mautihim lis-sawabi wal iqabi fi dari yujazil musin fiha bi isani wal masya bi asaihi. Barang siapa yang menyangka bahwasanya Allah tidak akan mengumpulkan hambanya setelah kematian mereka untuk mendapatkan pahala atau siksaan pada hari dibalasnya kebaikan itu orang yang berbuat baik dan keburukan orang yang berbuat buruk. Ini bagian dari suudzon. Hakikatnya bahwa Allah pasti akan mengumpulkan seluruh hambanya pada hari mereka mendapatkan balasan. Fidari jazil, pada hari mereka mendapatkan balasannya masing-masing. Ada thawab, ada iqab, ada pahala, ada siksa. Pahala itu bagi orang yang baik. Kenapa dia mendapatkan pahala? Karena biihsanihi, karena kebaikan yang ia lakukan. Sedangkan iqab atau siksa itu bagi orang yang berbuat buruk karena perbuatan buruknya. Jadi Allah menyiksa karena perbuatannya. Maka orang yang tidak yakin dengan itu, ini bagian daripada suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Walaupun dirinya tidak berburuk sangka, tapi dia punya keyakinan setelah mati tidak ada balasan. Kebaikan tidak akan dibalas, keburukan juga tidak akan dibalas. Maka mengandung pengertian bagaimana kita mempersiapkan thawab, bagaimana kita menghindari iqab, bagaimana kita bisa mendapatkan pahala kelak, dan bagaimana kita bisa terhindar daripada siksa Allah. Maka tergantung perbuatan kita. Apakah perbuatan kita baik atau perbuatan kita buruk. Wa yubayyinu li khalqihi haqiqatan makhtalafu fi wa yazharul alamina kulluhum sadaqahu wa sadaqa rusulah wa na'adahu kanumul kazibina faqazanna bi dzannasu. Bahwasanya orang yang menganggap bahwa Allah tidak pernah menjelaskan kepada makhluknya dengan penjelasan yang hakikatnya
terhadap apa yang mereka perselisihkan, dan Allah akan menampakkan kebenaran dan membenarkan utusan-utusannya, bahwasanya musuh-musuh Allah itu mereka adalah orang-orang yang dusta, maka sungguh dia telah berburuk sangka kepada Allah. Di antara bentuk buruk sangka itu kepada Allah, Allah tidak menjelaskan perselisihan di antara hambanya, dan Allah tidak menampakkan kebenaran, bahkan tidak menjelaskan kebenaran para utusannya. Dan Allah bahkan tidak menjelaskan bahwa musuhnya adalah musuh Allah. Musuh Allah itu adalah orang-orang yang dusta, humul kazibin. Kalau Allah tidak menjelaskan itu, kalau Allah nggak menjelaskan bahwa musuh-musuhnya itu adalah orang-orang yang pendusta, maka sungguh dia sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran pasti dijelaskan oleh Allah. Kebenaran pasti terungkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan caranya Allah. Dan musuh-musuh Allah mereka adalah pendusta. Kalau pendusta berarti mereka tahu yang benar. Yang namanya berdusta itu orang itu tahu yang benar apa tidak? Tahu. Nah, maka musuh Allah adalah al-kazibin. Mereka adalah para pendusta. Musuh Allah tahu yang benar mana, yang salah mana, tapi mendustakannya. Wa man dhanna annahu yadhi'u alai amalu sholih alladzi amalahu khalisan liwajhihi alam tisali amrihi wa yubtilu alai bila sababin minal abdi wa annahu yu'aqibu bima la sun'alau fihi wala yadahu wala qadrati wala iradati lau fi husulih bal yu'aqibuhu ala fi'lihi wa subhanahu aw zanna bi an yajuzu ali ayyu ayyida a'dal kazibina ala bil alai bil mu'jizati allati yu'ayyidu biha anbiya'u wa rusulahu. Panjang sekali ya, saya potong ya. Barang siapa yang berprasangka kepada Allah bahwa Allah itu akan menghilangkan amalan-amalan orang yang solih yang ia lakukan ikhlas semata-mata mengharap wajah Allah dengan menunaikan perintahnya. Apa maksudnya? Ada orang berprasangka kebaikan itu amalnya akan hilang, tidak ngefek. Allah itu punya kuasa untuk menghilangkan amalan-amalan solih bagi mereka yang ikhlas karena Allah. Alal imtisali amrihi, wujudnya apa? Amal solih itu adalah dia menunaikan kewajiban Allah, dia melaksanakan perintah Allah. Maka kita selaku orang yang beriman yakin bahwa amal soleh itu kekal. Amal soleh itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang berprasangka bahwa Allah bisa membatalkan amal seorang hamba tanpa sebab, tanpa suatu sebab, Allah kemudian membatalkan amal seorang hamba, tidak bisa. Kalau Allah membatalkan amal seorang hamba itu ada sebabnya, ya. Bukan bila sababin, ya, bukan karena tanpa sebab. Sehingga seseorang itu mendapatkan sesuatu karena ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Maka amalan-amalan seorang hamba itu tidak akan dihapus oleh Allah tanpa sebab. Berarti Allah bisa menghapus amal seseorang karena ada sebab tertentu yang menyebabkan harus hapus seluruh amalnya. Contohnya adalah perbuatan syirik, ya. Perbuatan syirik itu mampu menghapus
amalan-amalan kebaikannya. Nah, berarti ada apa? Ada sebabnya yang dilakukan oleh seorang hamba. Dan barang siapa yang berprasangka bahwasanya Allah akan menyiksa seorang hamba tanpa ia melakukan perbuatan yang menyebabkan dia mendapatkan siksa, atau seorang hamba tidak ada kemampuan untuk melakukannya dan tidak ada apa ini namanya, kekuasaan untuk mengamalkannya, Allah akan menyiksa seorang hamba apabila seorang hamba itu tidak melaksanakan perintahnya padahal dia punya kemampuan. Nah, itu yang sebenarnya. Kalau orang tidak punya kemampuan, orang itu tidak melakukan perbuatan dosa, maka Allah tidak akan menyiksanya. Ibadah seorang hamba itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau sholat berdiri tidak mampu, maka dilaksanakan dengan duduk. Kalau duduk tidak mampu, berbaring ya, betul ya. Nah, kalau berbaring sudah nggak mampu, sholati. Sederhana gitu. Sesuai kemampuan kita, mastatoktum ya, mastatokna, semampu panjenengan. Tapi bukan masiktum. Apa bedanya? Bedanya masiktum dengan mastatoktum. Masiktum itu sak karepmu, sak geleme. Kalau mastatoktum semampunya, beda enggak? Nah, ibadah itu mastatoktum ya, bukan masiktum. Ibadah itu bukan semaunya sendiri. Saya mau ibadah ya berangkat, kalau enggak ya prai. Itu enggak bisa. Itu namanya semaunya sendiri. Maksimalkan ya, memaksimalkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu akan menyiksa kepada seorang hamba yang melakukan perbuatan kebaikan. Tidak ada. Nah, kalau ada bencana, di sana ada orang soleh ikut meninggal dunia, apakah itu namanya Allah menyiksa? Tidak. Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan orang-orang soleh yang di sekitar itu ada bencana yang menimpa orang banyak. Allah akhirnya adalah menyelamatkan orang yang soleh agar apa? Akidahnya bisa selamat, kebaikannya bisa diselamatkan. Auzanna bihi annahu yajuzu alaihi ayyu aida a'da'al kazibin alaihi bil mu'jizatil lati yu'ayyidi biha anbiya'ahu wa rusulahu. Ada yang berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu boleh untuk menguatkan musuh-musuhnya yang pendusta dengan memberikan kemukjizatan, keistimewaan, sebagaimana Allah memberikan kekuatan itu kepada para nabi dan rasul. Musuh-musuh Allah tidak mungkin diberi kekuatan oleh Allah. Nah, kalau ternyata musuh Allah ternyata orang kuat, ini apa masalahnya? Ada musuh Allah kuat, ada orang-orang yang mengganggu ibadah kepada Allah, tapi orangnya sehat. Orang tahu sholat sehat, nggak pernah ke masjid sugih, ya enggak? Kita ke masjid sering sakit-sakitan, uangnya juga tidak banyak. Loh, ini apakah Allah menguatkan musuh-musuh Allah, melemahkan orang yang menolong Allah? Bila punya pemikiran bahwa Allah itu
hak Allah untuk memberikan kekuatan kepada musuh-musuh Allah, ya, sebagaimana Allah kasihkan kepada para nabi dan rasul. Ini termasuk bagian zon kepada Allah. Dalam bab dulu kita ada istilah istidraj. Masih ingat ya? Setahun yang lalu kalau tidak salah ya. Istidraj. Tidak pernah ibadah Allah kasihkan apa yang ia mau kasihkan. Sehat kasih sehatannya prima. Kekuasaan Allah kasih. Apalagi sahabat-sahabatnya kasih semuanya, anak-anaknya kasih semuanya. Ya. Ini bukan Allah sedang menguatkan mereka, bukan Allah sedang menolong mereka, tapi Allah sedang menguji, jarke, dilulu gitu ya. Ya, sejarke semacam itu namanya istidraj. Istidraj itu adalah jika kau melihat orang yang ahli maksiat tetapi seluruh urusan dunia menjadikan kenyataan, itu namanya istidraj. Jadi orang itu tidak pernah ibadah, isinya maksiat gimana, tapi Allah mudahkan dalam urusan, itu namanya istidraj. Nah, Allah tidak mungkin menguatkan musuh-musuhnya yang pendusta dengan memberikan kemukjizatan sebagaimana diberikan kepada para nabi dan rasulnya. Wa annahu yasunu minhu kulla syai' hatta ta'ziba min man afa umurahu fi ta'ati fayahludu fil jahimi fi asfali safilin. Asfal ya. Orang yang punya pemikiran bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala boleh saja menghukum atau memberikan ganjaran buruk kepada seseorang, padahal orang itu dalam ketaatan kepada Allah, umurnya dihabiskan untuk taat kepada Allah. Afta umrahu fi ta'atihi, umurnya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah. Kemudian Allah akan memberikan siksaan kepadanya, kepada orang tersebut, bahkan akan mengkalkan orang tersebut di dalam neraka jahim fi asfali safilin, di kerak bagian bawah ya, dasar paling bagian bawah. Ini namanya adalah suudzon kepada Allah. Tidak mungkin hambanya Allah itu ketika umurnya dihabiskan untuk ketaatan kepada Allah, kemudian Allah menyiksanya. Loh, kalau orang ibadah tetapi kadang kebutuhannya tidak tercukupi, ya apa tidak? Sudah berdoa, sudah berusaha, sudah ibadah yakin mantap, tapi banyak hal yang belum terkabulkan. Ini apa maksud Allah coba? Ini apa maksud dari Allah itu? Kita sebagai manusia, hamba Allah, tugasnya hanya berdoa dan ikhtiar. Selesai. Doa ikhtiar. Urusannya serahkan sama Allah. Hasilnya apapun serahkan sama Allah. Kalau sesuai dengan yang kita lakukan, maka sebenarnya itu adalah karunia dari Allah. Jika sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita ikhtiari, maka kita harus menerima takdir dan sabar. Itu bagian dari kualitas orang yang beriman.
Kalau di dunia belum didapatkan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan di akhirat Allah kasihkan. Ya apa tidak? Terserah Allah. Jadi kita jangan sampai putus asa. Tetap ikhtiar, tetap berdoa, tetap ibadah. Lakukan itu. Hasilnya serahkan kepada Allah. Syar maupun khair kita terima dengan ikhlas. Jangan hanya yang khair ya, jangan hanya takdir Allah yang baik yang kita terima. Takdir buruk pun harus terima. Yaitu orang yang iman pada takdir Allah, yang buruk maupun yang baik. Ini harus apa? Harus kita lakukan. Kalau seseorang kemudian rajin beribadah, urusan dunia belum terpenuhi semuanya, sabar. Ya, kuncinya adalah sabar. Jangan putus asa dari ibadah kepada Allah. Rahmat Allah sangat luas. Orang yang mengikuti petunjuk Allah itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak takut, tidak sedih. Apa maksudnya tidak takut? Tidak takut apa yang akan dihadapi pada hari berikutnya. Maksudnya tidak takut apa yang akan terjadi pada hari akhir nanti. Orang yang dalam petunjuk Allah tidak akan merasa takut besok akan berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia dalam petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, enggak sedih apa yang belum didapatkan saat di dunia. Itulah orang yang dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita beribadah, kita berdoa, kita ikhtiar, sebenarnya itu adalah bagian dari ibadah. Berusaha itu bagian dari ibadah. Berdoa itu semuanya bagian dari ibadah. Lakukan terus walaupun belum maksimal hasilnya. Karena itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yan'imu manis mastanfidu umrahu fi adawati wa dawata rusuli wa dini wa yarfa'u ila a'lal 'aliyyin wa kullal amrayni fil husni indahu sawa wa la yu'rafu imtina'u aduma wa wuqul akhari ila bi khabari shadiq wa illa fal aqlu la yuqda bi qabahi ahaduhuma wa husnul akhar faqad zanna bi zannasu. Hadirin rahimakumullah. Ada orang yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu akan memberikan kenikmatan-kenikmatan di dalam memusuhi utusan Allah, di dalam memusuhi agama Allah, dan Allah akan mengangkatnya derajat yang tinggi. Apa maksudnya? Allah tidak memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang menghabiskan umurnya di dalam memusuhi Allah dan memusuhi utusan Allah, memusuhi agamanya, yaitu agama Islam. Tidak mungkin Allah akan memberikan kebahagiaan kepada mereka. Kalau toh ternyata di dunia nampaknya mereka bahagia, itu karena zohiriyah saja. Itu namanya zohiriyah saja. Orang yang menentang hukum-hukum Allah tidak mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan hakiki itu adalah ketika menolong agama Allah, ketika menolong utusan-utusan Allah, ketika menolong Allah. Itulah hakikat yang dinamakan kebahagiaan. Pertanyaannya, kalau kita beribadah itu menyebabkan kita bahagia apa tidak? Kita puasa jadi bahagia apa tidak? Kita ke masjid bahagia apa tidak? Kita infak, zakat,
berjuang di jalan Allah, bahagia apa tidak? Berangkat ke masjid kehujanan, di dalam perjalanan hujan, kita bahagia apa menyesali? Atau ketika sudah berangkat ke masjid, kemudian kehujanan, nanti pulang besok sakit. Sakitnya menyebabkan kita bahagia apa menyesal? Nah, ini pertanyaan untuk kita semuanya. Maka berbahagialah orang yang capek dalam berjuang di jalan Allah. Berbahagialah orang yang sampai ngantuk urusi perjuangan di jalan Allah. Berbahagialah orang yang sampai sakit berjuang di jalan Allah. Bahkan berbahagialah orang yang sampai meninggal urusan perjuangan di jalan Allah. Maka Allah tidak mungkin memberikan kebahagiaan kepada orang yang menghabiskan umurnya di dalam fi adawatihi wa adawati rasulihi wa dinihi, dalam memusuhi Allah, memusuhi utusan Allah, dan memusuhi agama Allah. Bahwa semuanya itu dianggap sama, yang baik yang buruk dianggap sama. Itu namanya zon kepada Allah. Baik sama buruk sama apa beda, Bu? Ibu masih ada enggak ya? Bu, baik dan buruk sama apa beda? Oh, kosong. Biasanya ada nih. Baik sama buruk sama apa tidak, Pak? Beda. Jelas beda. Yang baik sama yang buruk itu beda. Kalau sama, ya sudah, nggak usah ada baik, nggak ada yang buruk. Maka Allah bertanya, apakah sama gitu ya? Al-hasanat was-sayyi'at. Kira-kira yang baik sama yang buruk apa sama apa tidak? Ya tidak sama. Orang yang berpikiran itu sama berarti zon kepada Allah. Perbuatan kita kalau baik dan buruk kita anggap sama, ya barangkali ini bagian dari zon kepada Allah. Yang buruk ada, yang baik ada, dan semuanya punya resikonya masing-masing. Yang baik Allah kasih sawab, yang buruk Allah kasih iqab, ya. Itu rumusnya. Hadirin rahimakumullah. Maka sebenarnya kita hidup di dunia ini jangan sampai bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin antara yang baik dengan yang buruk itu sama. Kalau demikian, maka sesungguhnya dia telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Lanjut ya. Ini materinya ketinggian apa enggak ya? Bentuk zonnya banyak sekali nih, sampai beberapa halaman. Waman zona gitu ya. Asik itu. Waman zona nahu akbaru an nafsihi wa sifatihi wa fali bima zahiri bi batilun wa tasbihu wa tamsil wa tarakal haqqa lam yahbar bihi wa inna ma rumasali rumuzan bi ba'ida wa syari laisaratil mal'atu wa lam yusrih bihi wa sarwa daiman bi tasbihi wa tamsil batil wa rada min khalqihi ayattabi'u azhanihim wa qawaihim afkarihim fi takrif kalami an mawadihi wa ta'wili ala ghairi ta'wili yatalibuna lahu wujuhal ihtimalatil mustaqirati wal ta'wilati lati ya bil ilghasi wal ahaja asbahu minha bil kasfi wal bayani wa halahum fi ma'rifati asma'i wa sifati ala uqulihim wa araihim la ala kitabihi bal arada minhum alla yahmilu kalamahu ala ma ya'rifunahu min khadabihim wal anahim ma qudratihi ala ayasroha lahum bil haqqi alladzi yanbaghi tasribihi
Masih panjang ya. Nah, saya potong dulu. Dan barang siapa yang berprasangka menganggap bahwa Allah menjelaskan tentang dirinya, sifatnya, perbuatan-perbuatannya dengan secara zahir yang batil. Allah menjelaskan dirinya Allah, sifat-sifatnya Allah, af'alnya Allah ya, dengan sesuatu yang secara zahir tapi batil dalam bentuk penyerupaan dan penyamaan. Contoh yang real wujud daripada Allah itu diwujudkan dengan makhluk. Maka kita kenal ada yang punya keyakinan kalau Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan. Ya apa tidak? Itu bentuk zon kepada Allah. Allah bisa menyerupakan dirinya, sifatnya, af'alnya dengan zohiriyah dalam pentasbihan dan tamsilannya, tetapi itu adalah batil, sesuatu yang keliru, yang salah. Maka tidak mungkin Allah itu menjelma menjadi makhluk. Makhluk tidak mampu ya. Makhluk tidak akan mampu. Masih ingat ketika Nabi Musa disuruh oleh Bani Israil untuk melihat Tuhan ya? Ya enggak? Belum sempat melihat. Dah hancur alam semesta. Begitu. Nah, maka barang siapa yang punya zon bahwasanya Allah menginformasikan tentang dirinya, sifat-sifatnya, af'alnya dengan sesuatu yang tasbih dan tamsil itu secara zahir sama yang batil dengan makhluk sesuai dengan makhluknya, berarti ini bagian dari zon. Dan barang siapa yang punya pemikiran bahwasanya Allah akan meninggalkan kebenaran dan Allah tidak akan menginformasikan kebenaran itu, kita tidak boleh punya pemikiran kalau kebenaran akan ditinggalkan oleh Allah. Yakinlah kebenaran pasti menang. Yakinlah kebenaran itu akan menampakkan, sedangkan kebatilan itu pasti akan lenyap. Yakin itu. Kenapa kita tidak yakin? Apa kita punya zon bahwa Allah akan meninggalkan hak? Ya, tidak mungkin. Maka kita sebagai seorang muslim itu punya pemikiran kebenaran itu pasti akan menang. Hanya kapan menangnya kita tidak tahu. Tugas kita adalah memperjuangkan kebenaran. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Kita tidak dituntut sampai hasilnya. Kita tidak dituntut sampai produknya. Tetapi kita disuruh untuk ikhtiar, proses untuk mempertahankan, membela kebenaran itu sendiri. Yakin Allah tidak akan tarokal hak, kok tidak mungkin dia Allah itu meninggalkan kebenaran. Allah akan selalu bersama dengan kebenaran, al-haq, karena al-haq itu memang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Sedangkan kalau ada pemikiran terhadap kebenaran itu, Allah hanya menyampaikan secara simbolis melalui isyarat-isyarat yang samar, ya, yang tidak jelas, lam yasrah, tidak jelas itu, enggak sharih. Allah itu tidak menjelaskan kebenarannya dengan jelas, hanya dengan isyarat-isyarat yang samar-samar, tidak nyata, atau dengan penyerupaan atau penyamaan dan kebatilan.
Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menghendaki kepada hambanya untuk mengikuti apa yang harus dia pikirkan dalam merubah kalamullah dari tempatnya, berarti dia telah bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak membiarkan kebenaran itu diserahkan kepada akal manusia. Allah tidak membiarkan kebenaran itu hanya difikirkan oleh manusia sehingga sampai pada takhrifi kalamihi, bisa merubah kalamullah, bisa merubah hukum-hukum Allah an-mawadi'i, dari tempatnya. Karena kalau akal itu dilepas, maka yang terjadi hukum-hukum Allah akan mengalami perubahan. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi salah satu perilakunya adalah merubah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu perilaku orang Yahudi, suka merubah hukum Allah. Kita orang yang beriman tidak boleh. Maka Allah tidak mungkin membiarkan akal untuk merubah hukum-hukum yang sudah Allah tetapkan. Dan mentakwilkan tidak sesuai dengan takwil yang benar. Allah tidak akan membiarkan orang-orang mentakwili kalamullah, membiarkan orang-orang yang mencoba menafsiri firman-firman Allah dengan tafsiran yang tidak benar, apalagi menyimpangkan makna yang terkandung di dalam kalamullah, makna yang terkandung di dalam firman-firman Allah. Kalau ada yang menyimpangkan, Allah tidak akan membiarkannya. Allah tidak akan membiarkannya. Kalau kita punya pemikiran Allah membiarkannya, berarti kita telah zon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah zon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berarti apa? Telah berburuk sangka kepada Allah. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjaga firman-firmannya. Meskipun dilecehkan, meskipun disimpangkan, meskipun dibuat tidak jelas, yakin dengan Allah. Allah tidak akan membiarkannya. Kalau Allah membiarkan kalamnya mengalami perubahan, itu bukan sifatnya dari Allah. Maka kita yakin Allah terus menjaga firman Allah. Termasuk di dalamnya adalah menjaga dari takwil yang tidak sebenarnya, mencoba menjelaskan firman Allah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat sekarang banyak sekali tafsir-tafsir Al-Quran. Yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan, ya. Yang satu dengan yang lainnya ini saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka tidak mungkin Al-Quran ini akan berubah. Bagaimanapun upayanya orang-orang yang zon, orang-orang berprasangka kepada Allah, maka tidak mungkin. Direcehkan, makin kelihatan hikmahnya. Di pojokan Al-Quran makin kelihatan keindahannya. Diapakan Allah tampakkan itu. Satu ayat saja dilecehkan, Allah akan membukakan ilmu-ilmu baru untuk kita semuanya. Maka hadirin rahimakumullah, kalau Allah kemudian tidak menjaga kalamullah, Allah tidak mungkin menjaga apa yang difirmankan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Itu bagian daripada zon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika menyerupakannya atau dengan memalsukannya keterangan-keterangan yang tidak sepantasnya, itu termasuk bagian daripada zon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya sama dengan kemampuan kekuasaannya
untuk menjelaskan kepada mereka yang benar dengan secara sharih kepada mereka ya. Allah menjelaskan dengan kemampuan yang Allah miliki untuk menjelaskan kebenaran dengan sebenar-benarnya, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebenaran itu nampak, kebatilan juga nampak. Dua hal selalu ada. Dua hal selalu ada. Yang batil ada, yang hak juga ada. Yang namanya taat ada, yang namanya maksiat ada, yang namanya ingkar ada, yang namanya syukur ada, yang namanya kufur ada, yang namanya mukmin ada, yang namanya kafir ada, yang baik ada, yang buruk ada. Tetapi Allah menjelaskan. Allah tidak membiarkannya. Allah menjelaskan itu semuanya agar hamba-hambanya bisa memahami hukum-hukum Allah dengan jelas. Jangan sampai tidak mengetahui hukum Allah dengan jelas. Pun adzan, Pak? Sudah. Oh. Nggak dengar, mohon maaf ya. Muslimin rahimakumullah, untuk zon beberapa sampai sini dulu ya. Ini pembahasan tentang zon ini masih ada 2 halaman lagi. Isinya tentang zon. Ini sedang dikupas zon kepada Allah ya. Zon kepada Allah itu bentuk-bentuknya apa saja, ini masih di sana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.